Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Sina Amalia. Saya Wina Sukma Dewi. Saya Rima Rizky Melati. Saya Rizky Nurfauzi Almasum. Saya Taufik Irsad Al-Hajid. Di sini saya akan melakukan percobaan uji lipid yang mana pada percobaan kali ini dilakukan oleh teman-teman dari kelompok 7. Tujuan daripada percobaan kali ini adalah diharapkan mahasiswa mampu mendeteksi keberadaan lipid pada bahan pangan serta mengetahui zat yang mampu melarutkan lipid dan juga mengetahui ketidakjenuhan lipid. Untuk alat dan bahannya ada seledri, kacang tanah, pepaya, susu, kemiri, singkong, mentega, minyak goreng, santan, dan air putih. Untuk alatnya ada kertas sampul dan sedotan atau pipet. Cara kerjanya, yang pertama, siapkan alat dan bahan. Yang kedua, bahan yang perlu dihaluskan terlebih dahulu. Yang ketiga, gunting kertas sampul coklat 5x5 cm, lalu diberi nama sesuai sampel. Yang keempat, pada sampel yang cair diteteskan sebanyak 2 tetes, dan yang padat dioleskan saja. Yang kelima, diamkan selama 10 menit. Yang keenam, perhatikan perubahan warna yang terjadi pada kertas, kemudian raba permukaannya. Yang ketujuh, senteri kertas tersebut dari belakang. Yang kedelapan, buat analisis mengapa bisa terjadi demikian. Kertas sampul coklat yang sudah dipotong-potong dan diberi nama. Dan di sini bahan-bahannya ada minyak, singkong, pepaya, margarin. Baik, langsung saja kita mulai praktikumnya. Saya akan mengolesi dan meneteskan pada kertas. Lalu setelah 10 menit maka kita sentari kertas buram ini dari belakang. Jika dilihat, minyak dan margarin terlihat transparan. Sedangkan pepaya dan singkong tidak transparan. Untuk selanjutnya ada seledri, kacang tanah, kemiri, santan, susu, dan air putih. Oke, di sini ada kertas yang udah dipotong-potong dan diberi nama, siap untuk ditetesi dan diolesi. Setelah 10 menit didiamkan, lalu kita sentari kertas sampul ini dari belakang. Jika dilihat, pada kacang tanah, kemiri, santan terlihat transparan dan seledri walaupun sedikit. Sedangkan pada susu dan air putih tidak. Maka setelah 10 menit dilakukan penyenteran terhadap kertas buram dari belakang yang sudah ditetesi dengan sampel. Pada sampel pepaya terlihat transparan karena basah, namun ketika dilakukan pendiaman selama 1 jam, maka pada kertas pepaya tidak terlihat transparan. Kemudian wortel ketika disentari pada belakang terlihat tidak transparan. Singkong juga terlihat ketika disenteri tidak transparan. Mentega atau margarin terlihat ketika disenteri dari belakang terlihat transparan. Sedangkan minyak terlihat ketika disenteri dari belakang lebih terlihat transparan. Dan minyak lebih banyak mengandung lipid karena sangat transparan daripada kertas buram yang digunakan. Kandungan lipid meninggalkan bekas dan noda dari warna awal ke kertasnya yang dapat kita lihat dan disenter, maka kertas tersebut tembus pandang atau transparan. Dan tingkat kejenuhan yang tinggi, maka terjadinya kertasnya transparan. Dalam percobaan yang telah dilakukan, beberapa sampel menghasilkan transparasi pada kertas. Adanya transparasi pada kertas buram berhubungan dengan indeks refraksi atau indeks bias.
Setelah melakukan pengamatan pada kegiatan praktikum uji lipid, dapat diketahui bahwa pada kemiri yang dihaluskan dan diusap-usapkan pada kertas coklat dan didiamkan selama 10 menit, ternyata meninggalkan noda transparan pada kertas. Hal itu menunjukkan bahwa kemiri mengandung lipid. Kemudian pada seledri yang diiris halus kemudian diusap-usapkan pada kertas coklat dan dilihat menggunakan lampu atau senter, ternyata tidak meninggalkan noda transparan pada kertas. Hal itu menunjukkan bahwa seledri tidak mengandung lipid. Selanjutnya kacang tanah. Kacang tanah yang diiris halus kemudian diusap-usapkan pada kertas coklat dan didiamkan sampai 10 menit. Setelah dilihat menggunakan lampu atau senter, ternyata meninggalkan noda transparan pada kertas. Hal itu menunjukkan bahwa kacang tanah mengandung lipid. Kemudian santan. Santan yang diteteskan atau diusap-usapkan pada kertas dan didiamkan sampai 10 menit. Setelah dilihat menggunakan lampu atau senter, ternyata meninggalkan noda transparan pada kertas. Hal itu menunjukkan bahwa santan mengandung lipid. Selanjutnya susu. Susu yang diteteskan atau diusap-usapkan pada kertas coklat dan didiamkan sampai 10 menit. Setelah dilihat menggunakan lampu atau senter, ternyata tidak meninggalkan noda transparan pada kertas. Hal itu menunjukkan bahwa susu tidak mengandung lipid. Lalu air putih. Air putih yang diteteskan atau diusap-usapkan pada kertas coklat dan didiamkan sampai 10 menit. Setelah dilihat menggunakan senter atau lampu, ternyata tidak meninggalkan noda transparan pada kertas. Hal itu menunjukkan bahwa air putih tidak mengandung lipid. Barangkali cukup sekian yang dapat kelompok kami sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.